Seorang perempuan walaupun dalam keadaan sakit, Pak Dodi luar biasa masih tetap hadir karena katanya ulang tahun walaupun agak diundur. Ada memang waktu juga punya kesibukan masing-masing. Mungkin alhamdulillah juga saya bisa hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Bakoma serta seluruh para pengurus dan para anggota Bakoma. Hidup Bakoma! Hidup! Hidup Bakoma! Hidup! Tentunya yang pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama atas izin dan perkenan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga mengucapkan selamat hari ulang tahun Bakoma yang ke-10. Mudah-mudahan Bakoma kedepannya bisa lebih eksis lagi, bisa lagi bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Bisa lagi membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan atau apapun itu. Jadi sampaikanlah ataupun sumbangkan walaupun itu satu tetes keringat Bapak Ibu sehingga bisa bermanfaat untuk kemajuan warga Kota Bogor. Ya, saya juga mengucapkan salut buat Pak Sarkowi walaupun sudah sepuh, walaupun jauh tapi tetap eksis, tetap hadir, melangkahkan kakinya merayakan HUT Bakoma yang ke-10 ini. Tentunya juga saya di sini mengingatkan kepada seluruh jajaran ataupun anggota Bakoma yang lama maupun yang baru tidak bosan-bosannya ya. Jadi Bapak Ibu menjadi bagian ataupun anggota Bakoma tentunya juga harus tahu dan yakin bahwa kita adalah relawan. Selagi saya ulangi, relawan. Relawan itu adalah tidak menuntut gaji karena kita tidak ada anggaran ya. Ada anggaran itu pun untuk kegiatan di lapangan ya, kegiatan untuk membantu masyarakat. Jadi tidak ada gini saya tadi bere gaji, tadi bere ongkos, tadi bere makan, tidak ada. Ya, sekali lagi saya tekankan tidak ada sumbangsi dari kita pengurus ataupun pembina atau memang tujuan kita mendirikan Bakoma ini untuk membantu, untuk menjadi relawan, sumbangsi tenaga, ya. Jadi bukan karena menuntut pendapatan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menuntut hal itu berarti salah besar, ya. Yang selanjutnya juga saya ingin sampaikan bahwa kalau Bapak Ibu sudah menjadi bagian Bakoma, minta tolong Bapak Ibu karena Bapak Ibu juga kan menjadi mitra dari kepolisian. Sikap, tutur kata, tindak laku Bapak Ibu bukan hanya di lingkungan kita, tetapi di masyarakat Ibu tuh harus menjadi suri tauladan, menjadi contoh, ya. Tolong dijaga lisannya, mulutnya, ya. Apalagi sekarang mendekati pilkada, ya. Kalau kita tidak tahu, kalau dulu ada pepatah mengatakan mulutmu harimau. Kalau untuk zaman now sekarang ini yaitu jarimu adalah harimau. Kalau ketika ada berita apapun yang belum tentu kebenarannya, saya minta tolong jangan di-share, jangan mengapa aing pagheulana ieu nyaho. Kirimkan babaturan urang can nyaho meureun. Jangan ya Pak, itu belum tentu kebenarannya. Nanti kalau ketika ada masalah, tim cyber rekan saya yang di Polda Jabar turun. Nah Bapak Ibu, Bu Yuni gini anggota Bakona nu nyebar-nyebar berita hoax. Ya, saya sampaikan bahwa mungkin Bapak-bapak pernah membaca, Ibu pernah membaca bahwa Bapak Kapolda Jabar meninggal dunia. Itu hoax, ya, bohong. Pak Kapolda masih hidup, segar bugar, panjang umur, ya. Pernah mungkin ada yang baca bahwa itu tidak benar ya, kalau Bapak Kapolda meninggal dunia itu satu tidak benar. Yang kedua, berita sekarang yang lagi viral itu berita apa Pak? Di TV, di medsos, di Facebook, Vina ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan tidak tahu, tolong jangan berkomentar, memberikan statement yang itu polisi kio, iya, jangan ya. Jadi penonton pendengar yang baik saja. Kami jajaran kepolisian juga tentunya tidak tinggal diam, ya, masih berupaya. Jangan salah tangkap cukup dilihat saja, ya. Gitu. Jadi film Vina kemarin itu belum tentu semuanya itu benar. Sekali lagi, film yang ditayangkan di bioskop film Vina itu belum semuanya benar isinya. Jadi jangan Bapak Ibu digoreng opininya bahwa kieu geuning ternyata
pejabat tuh bisa ditangkap. Nah, jangan memberikan statement, jangan memperkeruh masalah. Ya, sekali lagi saya mohon bantuannya kalau ada berita apapun yang belum jelas, belum tentu kebenarannya, Bapak Ibu jangan memberikan komentar apapun. Ya, dilihatin aja. Oh gini, iya, apalagi disebarkan gitu. Jangan ya. Saya turut bangga, saya turut senang walaupun dipimpin oleh seorang perempuan, tapi adalah perempuan yang hebat, perempuan yang luar biasa. Dan di sini juga sebagian besar anggota Bakoma itu adalah perempuan. Saya ucapkan terima kasih sumbangsi para Sri Kandi Bakoma ini untuk kemajuan, untuk bisa kemaslahatan umat ya. Bapak Ibu bisa menyampaikan walaupun tenaga itu bukan dari Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bisa menyampaikan kayak penyuluhan narkoba atau apapun itu. Saya salut juga penanaman pohon walaupun itu bukan dari modal kita, tapi Bapak Ibu bisa mengajak ya institusi ataupun kantor-kantor yang memang membidangi itu. Bapak Ibu bisa menjembatani, akhirnya bisa memberikan pengganti pohon-pohon yang sudah usang, pohon-pohon yang mungkin bisa bermanfaat bagi masyarakat, misalkan contohnya jambu atau apapun itu, buah-buahan. Nah, kalau misalkan ada kesempatan itu, kenapa Bapak Ibu juga bisa minta, Pak, saya boleh nggak buat di rumah pohon ditanam? Siapa tahu kita nggak usah beli ketika ingin menikmati buah-buahan itu. Contoh misalkan di rumah contoh luar biasa, atau itu ada kedondong, ada jamu, ada pete, ada segala macam. Bapak Ibu bisa ketika ada penanaman, Bapak Ibu bisa meminta pohon-pohon tersebut dan ditanam di rumah bisa. Tapi entong didagangkan ya. Kalau misalkan ngambil 1, 2 atau 3 boleh, asal ditanam buat keluarga sendiri boleh, tapi jangan diperdagangkan karena nanti kita akan jelek, karena 1000 atau 1.000.000 perbuatan yang sudah dilakukan Bakoma bertahun-tahun itu akan rusak karena satu oknum saja anggota. Saya menginginkan anggota Bakoma tidak mesti harus beribu-ribu anggota, ya. Cukup beberapa puluh atau beberapa ratus yang ada, tapi dia mau eksis, dia mau berbuat, ya. Jangan cuma tukcing dibentuk cicing, ya. Penting anggota Bakoma, gitu lah. Nah, jadi ayo berbuat. Berbuat itu mencari pahala itu bukan berarti kita harus memberikan sumbangsi materi ataupun uang. Bapak Ibu memberikan waktu, tenaga untuk membantu masyarakat, insya Allah ada. Nah, saya menyarankan juga ke depannya Bu Rini, tolong diadakan hitanan massal, ya, hitanan massal, atau misalkan BPJS bagi sebelum ke orang lain, ke anggota Bakoma, ya, cari KIS ya kalau istilahnya. Kalau ketika ada anggota Bakoma yang misalkan kurang beruntung, misalkan kurang ya bukan tidak mampu ya, jadi ayo daftarkan. Ketika kita sudah dekat dengan Pak Dedi atau siapapun itu, orang Kesbang bisa kok, masyarakat saja biasa, apa bisa, kenapa kita tidak ya. Jadi tolong didaftarkan. Jadi ketika sakit, ketika apapun itu kita tidak bisa menyumbang dalam hal materi, nah jadi rekan-rekan kita yang sakit itu bisa ditempatkan misalkan dirawat di rumah sakit. Tuh, selanjutnya juga Bapak Ibu punten tolong banyak berempati ya. Contohnya tadi dalam kepanitiaan ya. Jangan melihat saya kan bagian ini, saya kan bagian itu kan bukan bagian saya. Ketika satu panitia sibuk, bantu ya. Bantu, apa yang bisa saya sumbangsi tenaga, bantu biar cepet ya, seperti itu. Makanya kenapa tadi saya tidak banyak komentar, walaupun saya bukan panitia, walaupun saya diundang, tamu tak diundang mungkin ya, tapi saya mau berbuat. Kenapa? Saya hanya ingin memberikan contoh kepada teman-teman ya. Nih saya juga mau, tidak malu untuk berbuat ya. Itu juga jangan melihat ini pahalanya ada Bu, jangan khawatir. Apa yang kita perbuat itu, usaha atau upaya tidak akan menginikan hasilnya ya, pasti ada hasilnya. Minimalnya kita punya empati kepada teman-teman yang ada di lingkungan. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi sukses selalu Bakoma, panjang umur sehat buat ketua, para pengurus dan seluruh jajaran Bakoma, lebih hebat lagi, lebih semangat lagi untuk bisa membantu untuk memajukan membantu
polisi, membantu pemerintah daerah untuk bisa menciptakan kerukunan, membantu masyarakat dalam segala hal apapun itu, ya. Jadilah manusia walaupun tidak seberapa, kita bisa bermanfaat, ya, biar kita bisa punya tabungan nanti di akhirat. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Sekali lagi mohon maaf apabila dalam saya menjadi pengawas Bakoma ini selalu terlalu agak keras memberikan statement ataupun memberikan arahan, karena bukan semata-mata keinginan pribadi saya, tidak, tapi buat Bapak Ibu lebih punya pengalaman, lebih bisa berorganisasi. Ketika Bapak Ibu tidak jadi anggota Bakoma pun, Bapak Ibu bisa direkrut menjadi anggota-anggota LSM ataupun anggota yang lebih maju lagi. Itu saja. Sekali lagi sukses selalu, dirgahayu Bakoma yang ke-10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.